Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita masih sehat, panjang umur, masih dikuatkan iman dan Islam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita bahagia dunia dan selamat di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, kehidupan kita yang sangat singkat ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Bisa yang singkat ini menjadikan kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Bisa juga yang singkat ini menjadikan kita sengsara dunia dan sengsara di akhirat. Tentu Islam mengajarkan kepada kita, berharap kepada kita untuk senantiasa bahagia dunia dan selamat di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang kita kenal dengan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabatku yang dirahmati Allah, maka dalam menjalankan hidup ini mari kita senantiasa bermuhasabah. Kata Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang melekat pada diri kita kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mata kita diminta pertanggungjawaban, tangan kita, mulut kita, hidung kita, kuping kita, kaki kita, hati kita. Semua organ tubuh kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat ada suatu hari di mana mulut kita dikunci, tangan kita yang berbicara, kaki kita yang menjadi saksi tentang apa-apa yang kita perbuat. Sahabatku yang dirahmati Allah, maka menurut Imam Al-Ghazali, pengertian hidup itu sangat singkat. Al-hayatu mahabatun wa ibadatun. Hidup itu menanamkan kasih sayang. Bagaimana kasih sayang kita kepada orang lain bisa seperti kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memikirkan atau berbuat manfaat untuk orang lain. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, keluarganya, golongan, tapi juga orang lain. Jangan sampai kita tidur karena kekenyangan, teman kita tidur karena kelaparan. Atau kita tidak bisa tidur karena kekenyangan, saudara kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Jangan sampai kita itu bingung saking banyaknya yang dimakan, saudara kita bingung karena tidak ada yang dimakan. Maka harta yang kita miliki ini, kalau yang kita belanjakan ke jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Kalau harta kita yang kita makan akan menjadi kotoran, harta kita yang kita tinggalkan jadi warisan dan potensi menjadi rebutan. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, seandainya ada kawan kita yang mengajak kita untuk berbuat baik, hakikatnya itu adalah orang yang akan menolong kita. Seandainya ada kawan kita yang meminta bantuan kepada kita, hakikatnya Allah menggerakkan orang itu, Allah menyampaikan orang itu kepada kita agar kita mau berpartisipasi untuk kebaikan. Al-hayatu mahabatun. Sekecil apapun perbuatan baik, kalau bisa kita lakukan, lakukan. Kenapa? Bisa jadi yang kecil itu yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membawa air. Seekor semut membawa air,
Kira-kira air yang dibawa semut seberapa itu? Semut dicengin, apa itu dicengin? Semut dibuli sama burung. Semut, kamu itu kecil, bawa air apa iya? Air yang kamu bawa bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim? Kata semut, saya tahu air yang saya bawa sedikit dan tidak mungkin bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Tapi saya ingin di hadapan Allah bahwa saya berkontribusi dalam kebaikan. Mahabbatun, mari kita tingkatkan kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap orang lain. Kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang kedua, hidup itu adalah ibadah. Mari apapun yang kita lakukan, kita jadikan sebagai ibadah. Dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan kita niatkan karena Allah. Kita bekerja keluar rumah sampai kembali ke rumah. Kalau kita niatkan karena Allah dan yang kita lakukan tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka yang kita lakukan itu dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan kita bisa bernilai ibadah, tidur bisa bernilai ibadah, minum bisa bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Walhasil khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia yang paling baik di antara kita adalah manusia yang ada kemanfaatannya untuk orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.